Assalamualaikum teman-teman dunia digital, ketemu lagi. Apakah teman-teman saat ini sedang ingin membuat presentasi dan teman-teman ingin membuat presentasi yang menarik seperti ini ya, jadi ada animasi bergerak. Nah teman-teman kalau ingin membuat presentasi seperti ini, silakan dibuka PowerPoint-nya ya, kita akan belajar bersama-sama. Jadi teman-teman tampilan di PowerPoint seperti ini ya, kalimat, kemudian ada gambar-gambar, dan paling akhir ini saya beri gambar bergerak atau animasi. Seperti yang teman-teman lihat di sini backgroundnya bukan warna polos atau mungkin bentuk-bentuk yang aneh-aneh ya, tapi ini saya sesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Karena ini siklus hidup kata, maka saya pakai backgroundnya ini gambar kolam. Teman-teman jangan khawatir, untuk gambar-gambar ini bisa teman-teman download di www.pixel.com. Kemudian kalau untuk gambar bergeraknya di www.gambaranimasi.com. Ini langkah pertama, saya akan membuat halaman baru. Nah kalau teman-teman tadi baru buka, mungkin tampilan defaultnya ada 2 buah kotak ya, subtitle dan title. Itu teman-teman bisa hilangkan dengan cara di-block, kemudian tekan tombol delete di keyboard ya. Atau kalau mau yang cepat, teman-teman pakai yang ini, menu new slide, kemudian pilih yang blank. Jadi kalau pilih blank nanti layarnya, slide-nya bersih seperti ini ya. Kemudian sekarang kita masukkan background dulu. Jadi untuk masalah background terserah teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman mau yang polos ya nggak apa-apa. Cuma di sini saya ingin menyesuaikan dengan tema yang akan dibahas. Ini saya masukkan dulu gambar kolamnya dengan cara klik kanan, pilih format background, pilih picture, kemudian pilih yang ini, insert. Insert from a file, kemudian dipilih ini ya, ini gambar background saya tadi. Klik, kemudian insert. Nah, seperti ini ya. Tadi asalnya gambar ini tidak transparan seperti ini teman-teman. Jadi untuk transparansinya saya ganti 75%. Aslinya gambarnya seperti tadi ya. Jadi gambarnya warna-warnanya itu tajam. Karena kalau warna tajam itu nanti akan mengganggu tulisan yang akan kita letakkan di sini, makanya ini saya set transparan seperti ini. Nanti teman-teman juga bisa ini ya, bisa menyesuaikan sendiri. Untuk persentase transparansinya teman-teman coba sendiri, kira-kira yang mata kita itu nyaman melihatnya sampai berapa persen. Nah ini setelah background di set, sekarang kita masukkan judulnya. Kita tekan di sini text box, atau kalau tampilan teman-teman belum langsung seperti ini, teman-teman bisa masuk ke insert dulu, kemudian pilih text box seperti ini ya. Sekarang kita letakkan di sini, kemudian kita ketik judulnya, siklus hidup kata. Kemudian klik cursor di garis tepi ini, pilih ke sini ya, macam-macam font. Teman-teman bisa memilih mana yang kira-kira teman-teman inginkan. Cuma kalau untuk judul itu pilihnya yang tinggi dan gemuk gitu ya gambarnya. Kalau saya pakai yang ini, yang Bauhaus. Setelah itu bisa dibesarkan ya, disesuaikan. Kita klik aja huruf A yang besar ini. Kemudian kita letakkan pas di tengah, caranya digeser aja. Ini kita letakkan di sini di pinggir kotak untuk kursornya, kemudian kita klik dan di drag. Nah, sampai keluar garis-garis merah, ini berarti sudah pas di tengah. Kemudian warnanya ini saya ganti hijau ya. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya memasukkan gambar telur kata. Masuk ke insert, pictures, this device,
Nah, ini kalau pertama kali masuk kan bentuknya kotak ya, mengikuti file yang kita download. Bagus kalau dilihat. Jadi lebih baik teman-teman ini diberi frame yang berbeda. Caranya teman-teman masuk ke menu crop, pilih crop to shape, kemudian pilih yang oval ini. Atau terserah teman-teman, kira-kira yang buat teman-teman itu jadi bagus dilihat yang mana. Ini saya pakai yang oval. Nah, jadi tampilannya sekarang seperti ini. Kemudian ini saya kecilkan ya, disesuaikan. Caranya dengan memilih titik di pojok ini, kemudian mouse-nya ditarik atau digeser ke arah dalam supaya gambarnya menjadi lebih kecil. Seperti ini, kemudian kita letakkan di tempat yang diinginkan ya, kira-kira di sebelah sini. Untuk gambar-gambar selanjutnya, ini tidak usah saya jelaskan ya, jadi langkahnya sama, tinggal insert aja, kemudian dimasuk-masukkan gambarnya ya. Sekarang saya akan jelaskan cara buat panah ya. Kalau ini kan panahnya melengkung. Saya mau buat yang lurus. Kita masuk ke sini, insert, shape, pilih gambar panah ini. Kemudian kita buat aja gambar panahnya dengan cara klik dan drag ya. Nah, seperti ini, saya supaya jelas. Kemudian klik edit shape, edit point. Nah, di sini di pojok-pojoknya nih muncul titik hitam ya. Titik hitamnya yang atas ditarik ke tengah. Demikian juga yang bawah ditarik ke tengah. Jadi temu di sini. Kita klik di luar. Nah, seperti ini. Jadi sudah seperti panah yang sebelumnya ini, tapi warnanya buntutnya sudah ini ya, sudah nggak kotak lagi tapi lancip. Untuk warnanya disesuaikan aja dengan panah sebelumnya. Ini saya besarkan dulu layarnya, kita ke kanan bawah ini ya, kita zoom. Setelah di zoom, ini untuk panahnya akan kita warnai sesuai dengan warna panah yang ini ya. Jadi kita klik di gambar, kemudian format, pilih shape fill, pilih eyedropper, diarahkan ini ke warna yang di dalam ini, warna merah tua. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kalau dilihat di sini, ini outline-nya atau garis luarnya warnanya pink ya. Jadi kita juga mau seperti itu. Sama caranya seperti tadi, klik gambarnya, pilih format, pilihnya yang ini, shape outline, garis luarnya ya. Kemudian pilih eyedropper, kita arahkan ke warna pink. Klik. Nah, jadi sudah berubah. Tapi ini belum terlihat jelas ya, karena apa? Karena garis pinggirnya terlalu tipis. Kita besarkan dulu garis pinggirnya, masuk ke shape outline, pilih yang weight. Nah, ini 4,5 ini ya. Nah, jadi sudah terlihat seperti ini. Dalamnya warnanya merah tua, yang luar warnanya pink. Sekarang kita kecilkan lagi layarnya, di zoom out, digeser ke kiri. Ini kita sesuaikan lagi ya. Demikian juga ini panah yang baru kita buat tadi, kita sesuaikan besarnya, letakkan di sini. Kemudian kita masukkan lagi gambar yang selanjutnya. Di sini saya sudah menambahkan 2 gambar ya. Jadi gambar berudu, katak muda, terus kemudian juga keterangan, tulisan-tulisan di bawahnya, fase-fasenya ya, telur katak, berudu, katak muda, sama lama mereka menjalani fase tersebut, 3 minggu, 5 minggu, 3 minggu.
Kemudian sekarang kita mau masukkan kata dewasa. Nah, di sini saya mau masukkan gambar animasi atau yang gambar bisa bergerak ya. Ini juga teman-teman nggak usah khawatir, bisa download di internet ya secara gratis. Caranya sama, pakai insert, pictures. Jadi walau gerak masuk ke picture ya atau gambar. Nah ini. Teman-teman, ini saya sudah memasukkan gambar kata ya, gambar animasi. Cuma sayangnya ini kan kalau dilihat backgroundnya putih ya. Nah, seperti kayak tambalan gitu ya. Jadi supaya hilang backgroundnya yang putih ini, kita klik gambar katanya. Kemudian pilih format, pilih color, pilih set transparent color. Nah, ini muncul icon berpena atau pensil, kita arahkan ke tempat yang akan diubah. Kita klik. Nah, sekarang backgroundnya sudah berubah menjadi bagus. Sekarang saya akan memberi animasi pada gambar dan tulisan-tulisannya ya teman-teman. Caranya yang pertama, klik dulu tombol gambar, klik dulu gambarnya, kemudian teman-teman tekan tombol shift di laptop atau di keyboard. Kemudian teman-teman klik tulisan telur kata. Setelah itu ke atas, pilih menu animations. Ini teman-teman bisa memilih ya. Kalau misalnya yang wheel, nah, nanti tampilannya seperti itu. Kalau zoom, seperti ini ya. Jadi saya pilih yang zoom aja. Teman-teman pastikan ya, untuk tombol start ini tulisannya on click. Jadi ini maksudnya, kalau nanti teman-teman buka slide, maka yang terlihat hanya tulisan judulnya, siklus hidup kata. Kemudian gambar dan tulisan telur kata akan muncul ketika teman-teman mengklik mouse. Sekarang kita akan beri animasi pada tulisan 3 minggu. Pilih ya di sini, di tulisannya, kemudian klik animasi. Ini coba saya pilih shape aja. Nanti tampilannya seperti itu. Ini untuk 2 detik terlalu lambat ya, jadi saya turunkan aja. Jadi 1 detik. Kemudian untuk startnya dipilih yang after previous. After previous itu artinya tulisannya akan muncul setelah tulisan sebelumnya. Jadi tulisan sebelumnya kan atau gambar sebelumnya gambar telur kata dan tulisan telur kata. Jadi setelah 2 ini muncul baru 3 minggu muncul. Kita cek ya. Jadi arahkan kursornya ke tulisan yang paling atas ini, kemudian klik play from. Nah, jadi setelah tulisan telur kata sama gambarnya baru muncul tulisan 3 minggu. Selanjutnya yang diberi animasi, tadi kan hanya gambar sama tulisan, sekarang panahnya juga ya. Jadi klik di panah. Kemudian tekan tombol shift di laptop, tekan gambar berudu, dan tekan tulisan berudu. Nah, ini ketiga-tiganya akan diberi animasi seperti telur kata tadi ya. Jadi ini pilih yang wipe. Untuk startnya sudah benar on click ya. Jadi nanti waktu buka slide, pertama terlihat siklus hidup kata, kemudian kita klik mouse, muncul ini, gambar dan tulisan telur kata, kemudian tulisan 3 minggu. Kita klik lagi mouse-nya, keluar gambar panah, berudu, sama tulisan 5 minggu juga kita beri animasi ya, seperti klik di tulisan 5 minggu. Kemudian pilih yang shape. Setelah itu durasinya sama seperti tadi, kita turunkan aja jadi 1 detik.
Startnya menjadi after previews. Kita cek ya. Klik di tulisan paling atas picture 3 ini, kemudian play from. Kita cek menggunakan menu slideshow ya. Jadi ini yang kanan bawah ini, slideshow. Kita klik. Ini masih tampilan sementara, karena yang dua ini, kata muda sama kata dewasa kan belum kita beri animasi ya. Jadi nanti kalau sudah full, kemunculannya akan seperti ini, siklus hidup kata, kemudian klik di ini, mouse. Nah, baru muncul telur kata sama 3 minggu. Kemudian klik lagi, muncul gambar panah, berudu, dan 5 minggu. Escape dulu ya, kembali ke tampilan PowerPoint. Teman-teman untuk fase selanjutnya ini teman-teman set sendiri ya untuk animasinya. Jadi ini sudah saya set, saya tambahin untuk yang fase kata muda dan kata dewasa. Oh ya, tadi teman-teman ini saya ganti ya untuk animasinya yang bukan pakai swipe tapi pakai zoom ya. Jadi lebih bagus pakai zoom. Ini setelah diberi animasi semua, itu mari kita cek tampilan slideshow seperti ini ya. Jadi yang muncul hanya tulisan siklus hidup kata. Kalau kita klik mouse, nah baru keluar tulisan dan gambar telur kata dan 3 minggu. Kita klik mouse lagi, keluar gambar panah, berudu, 5 minggu. Kita klik mouse lagi, klik lagi. Nah sudah lengkap ya. Jadi satu siklus hidup kata. Jadi kalau teman-teman memberi animasi, caranya seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh kasih saran, teman-teman kalau membuat PowerPoint atau slide PowerPoint itu jangan banyak tulisan, karena nanti audiens itu tidak memperhatikan teman-teman, tapi malah sibuk membaca tulisan yang ada di dalam slide. Jadi seperti sesuai namanya PowerPoint. Jadi yang ditulis itu yang poin-poinnya saja, yang ditampilkan poin-poinnya saja. Jadi nanti ketika poin itu tampak di layar, barulah teman-teman menjelaskan. Cara presentasinya seperti ini ya. Teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup kata. Jadi kata adalah binatang amfibi dengan siklus hidup seperti ini. Pada awalnya kata jantan membuahi kata betina, kemudian kata betina menelurkan telur-telurnya di atas permukaan air yang tenang, dan setelah 3 minggu telur-telur ini akan menetas dengan sendirinya walaupun tanpa ditunggui oleh induknya. Setelah menetas, maka bentuk awal kata adalah seperti ini ya, bentuknya berudu. Jadi seperti ikan tapi ada kakinya dan ada ekornya. Nah, bentuk berudu ini akan bertahan selama 5 minggu. Setelah 5 minggu, maka berudu akan berubah bentuk menjadi kata muda. Kata muda seperti ini ya bentuknya, sudah seperti kata yang kita ketahui tapi ada ekornya. Setelah 3 minggu, maka pinsang akan menghilang, digantikan oleh paru-paru yang digunakan kata untuk melakukan respirasi atau pernafasan ya. Dan bentuknya sudah sempurna seperti yang tampak di sini. Kata yang sudah biasa kita lihat sehari-hari. Jadi demikian teman-teman saran dari saya ketika melakukan presentasi, teman-teman harus banyak menjelaskan. Jadi akan terlihat bahwa teman-teman itu memahami atau menguasai materi yang dibicarakan. Jadi di slide-nya ini jangan terlalu banyak tulisan. Yang ditulis hanya poin-poinnya saja dan bisa dipercantik dengan animasi. Saya yakin teman-teman bisa membuat PowerPoint dan melakukan presentasi jauh lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.